Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran kamu tentang teori kinetik gas. Dan adapun topik yang akan kamu pelajari adalah tentang tekanan, energi kinetik, dan kelajuan efektif gas. Sebelumnya kamu telah mempelajari sifat makroskopis, yaitu sifat suatu gas oleh pengaruh suhu, tekanan atau volume, dan beberapa besaran yang lain yaitu yang berhubungan dengan jumlah mol zat, massa daripada molekul itu sendiri. Maka pada pagi hari ini yang akan kamu pelajari adalah sifat mikroskopisnya, sifat-sifat partikel gas tentang momentum yang dimiliki, energi atau kelajuan yang dimiliki oleh partikel gas tersebut. Untuk melanjutkan pembelajaran ini lebih dalam lagi, maka gambaran diberikan yaitu pada suatu tempat atau wadah, katakan ini sebuah wadah yang transparan berisi molekul gas, dan di mana molekul gas ini memiliki massa, ya, dan bergerak meskipun masing-masing memiliki kecepatan yang berbeda. Dan di saat bergerak ini dengan kecepatan tertentu, maka pasti memiliki momentum, ya, yaitu momentum itu adalah massa kali kecepatannya. Jadi kita misalkan dari sekian banyak molekul gas, ambil satu partikel gasnya, ya, bergerak katakan dari salah satu dinding sebelah kiri ini menuju ke dinding sebelah kanan. Maka momentum yang dihasilkan ketika bergerak ke kanan itu kita sebut dengan momentum awal M0 kali V. Dan setelah menumbuk dinding tentu akan berbalik karena tumbukannya lenting sempurna. Berbalik arah dengan kecepatan sama. Berarti tanda negatif M0 kali V. Sehingga perubahan momentum yang dialami oleh sebuah partikel gas setelah menumbuk dinding adalah minus 2 M0 V. Selanjutnya, berapa lama partikel gas itu bergerak menuju salah satu dinding, ya, itu tentu menunjukkan waktu yang dibutuhkan, yaitu delta T. Nah, delta T ini adalah 2L per V. Mengapa? Karena jarak yang ditempuh oleh partikel gas, kita misalkan dari satu dinding ke dinding yang lain, yang jaraknya L, dan kembali lagi pada posisi semula. Selanjutnya, ketika menumbuk dinding, menghasilkan suatu momentum, perubahan momentum, ya, maka ada gaya yang diberikan oleh partikel gas terhadap dinding. Gaya itu kita sebut F sama dengan delta P per delta T, atau kita sebut dengan gaya itu adalah perubahan momentum persatuan waktu. Dengan nilai perubahan momentum 2M0 V dan perubahan waktunya adalah jarak per kecepatan 2L per V, maka gaya yang dihasilkan itu adalah M0 V kuadrat per L. L ini adalah panjang salah satu dinding daripada kotak tersebut. Selanjutnya, karena ini partikelnya bergerak, kita katakan memiliki kecepatan rata-rata karena, ya, jarak yang ditempuhnya, apakah bergerak ke sumbu X atau bergerak ke sumbu Z atau bergerak ke sumbu Y, ya, maka akan memiliki resultan rata-rata kuadrat kecepatan, di mana Vx ke sumbu X kuadrat tambah Vy kuadrat Vz kuadrat, ini resultannya ini adalah sama dengan 3Vx kuadrat atau 3Vy kuadrat atau 3Vz kuadrat. Ya, maka dapat kita tentukan, misalkan ke salah satu arah, katakan sumbu X, maka kecepatan rata-rata kuadrat kecepatannya adalah Vx kuadrat sama dengan 1/3 V kuadrat rata-rata. Jadi,
kita ambil satu pemisalan dengan jarak dengan kecepatan yang sama ke setiap sumbu daripada kotak tersebut. Dengan nilai yang sudah diberikan, maka kita bisa menentukan berapa besar tekanan. Ya, tadi ada gaya, ya, maka berapa besar tekanan yang dialami dinding. Dari persamaan, tekanan adalah gaya yang bekerja per satuan luas atau P sama dengan F per A. Maka kita dapati hasilnya. Ya, masukkan nilai persamaannya, maka kita dapati adalah setengah M0V kuadrat kali N per volume. Ya, kita ganti tadi nilai L pangkat 3 itu sama dengan volume. Jadi inilah besar tekanan yang dialami oleh salah satu dinding, ya, yang ditabrak atau yang ditumbuk oleh partikel-partikel gas. Di mana P itu adalah tekanan, ya, M0 massa sebuah molekul, kemudian V kuadrat rata-rata atau rata-rata kuadrat kecepatan, N besar, ya, jumlah molekul, dan V adalah volume wadah atau kotaknya. Jadi kita dapati nilai daripada tekanan yang dialami oleh dinding daripada wadah tersebut sama dengan sepertiga M0V kuadrat kali N per volume. Selanjutnya, ketika menumbuk dinding, maka tentu diberikan energi, ya, pada dinding tersebut. Maka berapa besar energi yang dihasilkan? Ya, kita lihat dari persamaan tadi, sepertiga M0V kuadrat kali N per V. Tanpa merubah nilai, jika kita kalikan 2 per 2 berarti artinya 1. Ya, maka ini menjadi 2 per 3 kali 2 M0V kuadrat. Selanjutnya, kita sederhanakan nilai yang ada indeks 2-nya. Salah satunya kita keluarkan, ya, 2 per 3, kemudian sisa setengah M0V kuadrat kali N per V. Dan kita ketahui setengah M0V kuadrat itu adalah besarnya nilai energi kinetik partikel. Karena ini adalah rata-rata akar kuadrat daripada kecepatan, maka kita dapati juga hasilnya adalah energi kinetik rata-rata. Jadi energi kinetik rata-ratanya sama dengan setengah M0V kuadrat. Maka kita dapati persamaan baru daripada tekanan, yaitu 2 per 3 kali EK kali N per V. Apabila kita ingin tentukan nilai energi kinetiknya, maka kita dapati EK sama dengan 3 kali P kali V, ya, 3 PV per 2 kali N per 2 kali N. Ini untuk konversi pertama. Apabila kita perluas lagi pengertiannya, dengan PV ini adalah persamaan gas ideal, maka bisa kita gantikan menjadi NKT, di mana N jumlah partikel ini bisa kita hilangkan, maka persamaan daripada energi kinetik rata-rata menjadi 3 per 2 NKT. Atau kita ubah dalam besaran yang lain. KT ini sama dengan N jumlah mol kali R, konstanta gas umum, dan kali suhu mutlaknya. Ya, jadi KT sama dengan NR kali T. Baik, di mana EK itu adalah energi kinetik rata-rata, K itu adalah tetapan Boltzmann, ya, 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. T adalah suhu mutlak, atau N kecil itu jumlah mol zat. Ini adalah tetapan umum gas 8,314. Baik, dari pengertian kita yang pertama tentang tekanan dan hubungannya dengan energi kinetik rata-rata, serta variabel daripada persamaan gas ideal, maka kita bisa mendapatkan nilai daripada energi kinetik rata-rata bergantung kepada variabel yang diketahui. Ya, jadi bukan berarti ini rumusnya banyak, tidak. Rumusnya adalah 3 per 2 KT.
Tetapi jika variabel yang diketahui adalah variabel yang lain, maka kita menerapkan prinsip daripada gas ideal, yaitu PV sama dengan NKT atau PV sama dengan nRT. Sebagai contoh soal, gas ideal berada dalam wadah tertutup, pada mulanya mempunyai tekanan P dan volume V. Apabila tekanan gas dinaikkan menjadi 4 kali semula dan volume menjadi setengahnya, tentukan perbandingan energi kinetik awal dan energi kinetik akhir gas. Ya, data yang diketahui adalah P1 sama dengan P, V1 sama dengan V. Maka P2-nya dikatakan 4 kali semula, berarti 4 kali P1, 4 kali P. V2-nya setengah daripada semula, berarti setengah dari V atau setengah dari V1. Yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetiknya. Maka jawabannya kita menerapkan persamaan energi kinetik rata-rata yang ada hubungannya dengan variabel tekanan dan volume. Jadi dari persamaan yang sudah kita pelajari, yang ada hubungannya dengan variabel tekanan dan volume, yaitu 3/2 PV per N. Selanjutnya, jika diperbandingkan, maka EK1 banding EK2, ini besarannya, ada yang berubah tekanan dan volume. Dan berarti 3/2-nya dapat dihilangkan, N-nya juga dapat dihilangkan, sehingga menjadi P1V1 per P2V2. Apabila kita masukkan nilainya, besarannya, maka P1 itu sama dengan P, V1 itu sama dengan V. P2 itu 4 kali P. Dan V2 setengah semula, setengah kali V. Maka nilainya adalah 1/2. Jadi energi kinetik daripada molekul gas tersebut adalah 1/2, ya, dengan tekanan menjadi 4 kali dan volume menjadi setengahnya. Selanjutnya kita akan melihat tentang hubungan kelajuan efektif gas dengan energi kinetiknya. Sejumlah gas dalam ruang tertutup mengalami tekanan akibat kelajuan rata-rata kuadrat molekul gas, ya, V kuadrat rata-rata. Kemudian oleh karena tidak semua partikel bergerak dengan kelajuan sama, maka didefinisikanlah suatu besaran yang disebut dengan kelajuan efektif atau VRMS. RMS ini adalah akar rata-rata kuadrat. Berapa besar kelajuan efektif ini? Itu adalah akar dari rata-rata kuadrat kelajuannya. Jadi, VRMS sama dengan akar V kuadrat rata-rata. Jadi, ini hubungan daripada kelajuan rata-rata atau kelajuan efektif dengan kelajuan rata-ratanya. Dari persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu energi kinetik itu adalah 3kT, atau energi kinetik juga adalah setengah M0V kuadrat. Jadi V-nya di sini adalah V efektif, RMS. Ya, maka kedua besaran ini apabila kita setarakan. Kita setarakan maka diperolehlah satu persamaan kecepatan efektif. VRMS adalah akar 3kT per M0, atau dengan variabel yang lain dalam persamaan gas ideal, KT itu sama dengan nRT. Jadi kalau KT per M, maka itu menjadi RT per M besar, ya, massa totalnya. Di mana M ini atau jumlah mol zat atau N kecil sama dengan M per M. Jadi ini hubungan daripada persamaan dari gas ideal. Selanjutnya, ya, sudah diperoleh daripada kecepatan RMS, yaitu akar 3kT per M, maka
Ya, dengan menerapkan beberapa persamaan sebelumnya yang kita sudah pelajari, ya, ini rho massa per volume, maka diperolehlah persamaan baru dengan variabel sesuai dengan besarannya. Ya, diperoleh kecepatan atau kelajuan efektifnya yaitu 3 RT per M, boleh. Ya, RT ini kita ganti dengan PV per N. Kemudian N-nya ini jumlah mol, massa atom dengan massa molekulnya. Maka sisa ini habis, ya, sisanya 3 PV per M. Nah, V per M, ya, itu adalah seper rho, karena M per V itu adalah rho, berarti seper rho. Maka menjadi 3P per rho. Jadi ini hubungan antar besaran, ya. Tidak membingungkan, tetapi hanya menghubungkan dengan besaran-besaran yang sebelumnya sudah dipelajari. Baik, contoh. Suatu gas ideal dalam ruang tertutup suhunya 27 derajat Celcius. Lalu dipanaskan hingga kecepatan molekulnya menjadi 3 kali semula. Tentukan suhu akhir gas. Baik, T1 di sini 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Kemudian V-nya, kecepatannya menjadi 3 kali mula-mula. Yang ditanyakan adalah perubahan suhu. Berapa suhunya naik? Ya. Jadi dari suhu awal menjadi suhu akhir, maka perubahan suhunya berapa delta D-nya. Dengan variabel yang ada itu adalah suhu dan kecepatannya adalah Vd, maka V1 sama dengan akar 3 kT per M. Ya. Nah, perbandingan V1 dengan V2, maka menjadi 3 kT 1 per M0, 3 kT 2 per M0. Dan besaran ini bisa kita hilangkan, 3K dengan 3K-nya, M0 dengan M0, tetapi tetap di dalam akar. Akarnya tidak bisa dihilangkan. Menjadi akar T1 per T2. Ya. Nah, selanjutnya dengan nilai V2-nya, ya, 3 kali V1 kita ganti, dan kemudian nilai T1-nya 300, maka untuk menghilangkan akar ini kita kuadratkan kedua sisi, baik sebelah kiri, persamaan sebelah kiri kita kuadratkan, dan yang di kanan juga kita kuadratkan, sehingga hasilnya V1 habis ini menjadi 1/9. Kemudian ini akarnya kita kuadratkan menjadi hilang 300 per T2. Jadi 1/9 sama dengan 300 per T2, atau T2 sama dengan 300 kali 9. Maka suhu akhirnya adalah 2700 Kelvin. Jika suhu mula-mulanya 300 Kelvin, suhu akhir 2700, maka terjadi pertambahan suhu, ya, sebesar 2400 Kelvin atau 2127 jika kita pergunakan dalam satuan Celcius. Jadi ini hubungan kecepatan efektif dengan suhunya. Contoh yang terakhir, 424 mol gas oksigen, ya, massa molekulnya 32 kg per kilomol pada volume 50 meter kubik, memiliki tekanan 2,12 kali 10 pangkat 4 Pascal. Baik, hitung kelajuan efektifnya. Ya, diberitahu adalah jumlah mol zat N kecil, ya, dalam satuan mol, dan kalau kita ubah dalam kilomol menjadi 10 pangkat min 3. Nah, kemudian massa totalnya, ya, MO2, O2 itu 16 kali 2 molekulnya, maka menjadi 32 kg per kilomol. Makanya ini kita ubah jumlah molnya dari mol ke kilomol. Jadi nanti besarannya sudah sama. Memiliki volume 50 meter kubik dan tekanan. Ditanyakan adalah kelajuan efektif. Ya. Nah, kita lihat besaran yang ada di sini adalah tekanan, volume, dan jumlah mol serta massa mutlak. Maka yang kita pergunakan adalah VRMS akar 3 PV per M. Ini massa ini adalah sama dengan N kali massa totalnya.
Nah, maka kita konversi persamaannya. Sehingga ketika kita masukkan nilainya, kita peroleh akar 3 ini, kemudian P-nya 2,12 kali 10 pangkat 4, volumenya 50. Kemudian M, yaitu N kali massa total. N-nya, jumlah molnya tadi 424 kali 10 pangkat min 3 kilomol. Dan massa totalnya, yaitu molekulnya 32 kg per kilomol. Jadi kilomol di sini dengan kilomol di sini hilang, sisanya kilogram. Ya, maka hasil akhirnya yaitu 318 kali 10 pangkat 4 per. Ini perkalian ini hasilnya 13,5. Maka menjadi akar 24 kali 10 pangkat 4. Sehingga kita peroleh nilai kecepatan efektifnya yaitu 490 meter per detik. Inilah topik pembelajaran kamu pagi ini yang berhubungan dengan kecepatan efektif dan energi kinetik rata-rata, di mana sumbernya yaitu menentukan besar tekanan yang dialami oleh suatu wadah akibat gerak daripada molekul gas. Demikian pembelajaran kamu pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.